Sukses dengan seri Hyperfuse, brand lokal Ortus 8 melakukan upgrade di seri ini. Bener banget, Dis. Ini dia nih, the new Hyperfuse. Nah, kalau dilihat nih sekilas mirip ya, Dis ya, tapi ternyata ada improvement di fans yang cukup signifikan. Kita bakalan bahas sebentar lagi, tapi sebelum itu klik subscribe dulu dan juga turn on post notification supaya kamu nggak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari. What is up Run Family, balik lagi bersama gue Adistra Bimo Dan gue Prisma Kinanti di Runhood Running Gear Review. Nah Dis, sejak selang beberapa waktu nih, sejak ngeluarin sepatu lari Hyperfuse, brand lokal, jagoan lokal yang satu ini nih, Ortus 8 kembali ngelakuin improvement di seri sepatu yang sama. Nah, mereka melakukan improvement ini sesuai dengan feedback nih Dis, termasuk feedback kita. Yes, bener banget nih. So, thank you Ortus 8. Kalau kalian belum coba versi sebelumnya, kalian bisa nonton videonya yang kita taruh nih di pojok kiri atas. Ada dua nih Ti, improvement yang Ortus 8 lakuin di Hyperfuse seri terbarunya ini. Tapi kita kasih tahu nanti ya, makanya nonton video ini sampai habis. Sekarang kita coba kasih lihat dulu kali ya Dis, karakteristik utama dari sepatu lari Ortus 8 Hyperfuse ini nih. Jadi fans, kalau menurut Ortus 8, Hyperfuse ini punya karakter yang mereka bilang ultra cushioning. Artinya apa? Artinya cushioning mereka nih super ekstra gitu ya, ditaruh di bagian midsole sepatu ini. Karena emang sepatu Hyperfuse ini nih Dis, diperuntukkan buat lari yang jaraknya jauh gitu ya, long run misalnya, ataupun juga kalau misalnya dalam kategori half marathon dan juga marathon. Dari bentuknya sebenarnya Hyperfuse ini nggak terlalu beda, walaupun material yang digunakan tetap sama seperti warna sebelumnya, yaitu mesh. Tapi panjang foam yang terdapat di bagian dalam tangnya di-adjust dan bahan lebih tipis, jadi akan mengurangi risiko blister pada tumit kaki. Secara kasat mata dibandingkan dengan Hyperfuse sebelumnya, bentuknya sih sama aja. Cuman kalau misalnya kalian lihat lebih dekat, itu di tangnya ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan, yaitu dari cushioningnya. Di tangnya ini, di Hyperfuse seri terbaru, itu lebih tebal. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Hyperfuse sebelumnya, coba boleh lihat yang sebelumnya. Yes, oke. Kalau kalian lihat di sini, tangnya itu sangat tipis dan lebih kaku dibandingkan versi terbarunya. Memang yang di tang versi sebelumnya ini cukup banyak feedback yang kita dengar di DM bahwa bagian tang dari Hyperfuse yang seri pertama itu karena kaku jadi membuat lari sedikit kurang nyaman. Dan itu feedback dari pelari dan termasuk dari kita juga itu ya di versi sebelumnya, itu diaplikasikan di Hyperfuse seri kedua ini. Mungkin kalau bisa gue tambahin bagian jahitannya di seri pertama ya Dis ya, ini yang lumayan agak sedikit tajam gitu kalau misalnya kena di kaki kita bagian atas. Tapi dengan yang versi barunya ini, karena dia juga ada tambahan paddingnya, terus jahitannya juga dengan lebih rapi dan lebih halus lah, jadi pasti lebih nyaman nih kalau misalnya kita pakai. Nah, lalu perbedaan lainnya itu ada di insole-nya. Dari Hyperfuse yang dua ini terdapat pressure point di bagian forefoot-nya, yaitu bintilan-bintilan yang menonjol keluar, dan di bagian belakangnya ini juga levelnya berbeda, jadi ada sedikit nonjol keluar. Kalau misalnya kita bandingin dengan Hyperfuse yang sebelumnya atau bahkan Hyperglide, ini rata, tidak ada pressure point-nya. Lalu di DM kita nih juga banyak pertanyaan. Min Run Hood, apa sih bedanya Hyperfuse sama Hyperglide? Yes. Sekarang kita coba bahas di sini ya Ti ya. Yeah. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita ambil nih, kebetulan kita punya juga Hyperglide. Ini versi yang baru ya by the way ya. Ini Hyperglide versi terbaru ya. Dengan colorway-nya juga. Oke, jadi di kanan tangan gua ada Hyperfuse dan tangan kiri gua ada Hyperglide. Nah, perbedaannya di mana aja sih? Yang pertama dari letak logonya. Jadi kalau misalnya di Hyperfuse ini, logonya itu berada di bagian tumit, di bagian heel enforcement-nya ya. Dan sedangkan kalau untuk Hyperglide itu logonya berada di tengah. Lalu fitnya, dari segi fit, Hyperfuse ini lebih narrow, jadi bagian forefoot-nya itu lebih runcing ke depan, lebih lancip ke depan. Sedangkan untuk Hyperglide itu bisa mengakomodir kaki yang lebih lebar. Jadi kalau misalnya kalian punya kaki yang lebih narrow, kalian bisa consider Hyperfuse. Cuman kalau misalnya kalian punya yang kaki lebar, kalian bisa consider Hyperglide.
Nah, nambahin sedikit Des, kalau dari desainnya Ortus 8 sendiri itu Hyperglide nih fans memang diperuntukkan untuk jarak yang lebih pendek gitu ya dibandingin si Hyperfuse gitu. Jadi mungkin expect bagian cushioningnya nggak se-ekstra di Hyperfuse. Nah, lalu untuk bagian heel-nya sendiri, di sini Hyperglide itu lebih bulky, lebih tebal, sedangkan untuk yang Hyperfuse dibikin atau dikikis lebih tipis untuk bagian tumitnya. Nah, kalau kita masuk ke bahan nih, jadi bahannya ini mungkin beda-beda tipis ya, Ti ya. Cuman kalau misalnya di Hyperglide ini di bagian depannya itu ada bahan yang lebih keras, jadi bahannya lebih stiff. Sedangkan kalau untuk di Hyperfuse ini bener-bener semuanya engineered mesh. Nah, tadi fitur yang Disra udah bilang, terutama di bagian tang, jadi karakteristik baru nih di Hyperfuse yang terbaru juga. Nah, tapi ada satu lagi nih, Des, perbedaan di New Hyperfuse ini adalah di colorway-nya. Kalau yang kemarin itu lebih ke arah warna-warna netral gitu ya, warna putih, warna kombinasi hitam, dan juga sedikit aksen orange. Untuk yang New Hyperfuse ini, colorway-nya jauh lebih berani gitu ya. Yang ini ada yang warna orange, terus satu lagi yang Disra pegang ini lebih netral tapi ada sedikit berwarna gitu di bagian biru terang gitu ya, campuran juga dengan warna lime. Itu tadi kita udah jelasin dari segi bentuk dan fitur-fiturnya. Sekarang kita akan ajak kalian untuk rasain langsung, nyobain langsung Ortus 8 New Hyperfuse. Let's go! First impression kita nyobain Ortus 8 New Hyperfuse ini, kalau dari segi ride feel-nya sebenarnya hampir mirip ya dengan Hyperfuse sebelumnya, bahkan mungkin dengan Hyperglide. Untuk sizingnya sendiri, Ortus 8 New Hyperfuse ini true size, jadi kalau misalnya kalian lagi cari sepatu, mending pilih yang pakai sentimeter, jangan yang pakai US atau UK, tapi pilih dengan yang sentimeter. Kalau kalian yang udah nyobain Hyperglide, yang kayak di belakang gua ini nih, kalian mungkin lebih baiknya nyoba langsung karena sizingnya antar Hyperglide sama Hyperfuse itu sedikit berbeda. Jadi makanya yang tadi gue saranin, lo mending pilih yang pakai sentimeter untuk sizingnya, bukan yang UK atau US. Yes, gue setuju banget, Des. Mungkin memang kalau dari secara ride feel gitu ya, nggak terlalu banyak berbeda dengan Hyperfuse seri sebelumnya gitu ya. Tapi entah kenapa, apakah ini cuma asumsi atau sugesti, tapi gue ngerasa kok Hyperfuse yang ini lebih nyaman gitu di bagian midsole-nya. Gue ngerasanya ini lebih empuk gitu ya, terus traksinya juga lebih bagus. Dan yang paling signifikan adalah bagian tangnya sih. Ketika kaki kita toe off gitu ya, cenderung untuk kayak bergerak ke depan, itu kan pasti bagian depan punggung kaki kita tuh pasti nabrak-nabrak sama tangnya gitu ya. Yes. Nah, dengan tang yang baru ini nih fans, gue ngerasa jauh lebih nyaman sih dibandingkan Hyperfuse yang seri sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita bisa kasih advice nih buat Ortus 8, apa yang kira-kira bisa di-improve gitu ya, Dis, dari New Hyperfuse ini, walaupun udah banyak improvement juga gitu. Nah, kalau dari gue palingan di bagian materialnya mungkin perlu jahitan yang lebih seamless gitu ya, jadi jauh lebih rapi, dan juga mungkin satu lagi tambahan warna sih, Dis. Ini tambahan warnanya udah new colorway-nya udah oke banget, tapi kayaknya bakalan lebih keren lagi kalau makin banyak pilihan warna. Oke, kalau dari gue sebenarnya suka bagian depan toe enforcement-nya yang ada di Hyperglide. Jadi bahan yang sedikit lebih kaku, tambahan buat di depannya. Kalau bisa diaplikasikan di Hyperfuse ini, walaupun mungkin nggak harus setebal dari Hyperglide ya, sedikit aja menurut gue bisa menjadi improvement yang mungkin bisa diconsider sama Ortus 8 karena sepatu ini kan positioningnya untuk long run ya. Jadi kalau misalnya long run itu kadang-kadang kita memang bisa menemukan banyak medan-medan yang kita nggak bisa expect gitu. Mungkin jalanan becek. Nah makanya si toe enforcement itu menurut gue bisa jadi fitur yang sesuai dengan kegunaan dari sepatu ini.
Dan itu tadi running gear review kita dari Ortus 8 New Hyperfuse ini. Nggak bosen-bosennya kita ngingetin untuk ajak kalian bergabung di Strava Club Run Hood. Dan juga follow kita di semua platform sosial media. Selain channel YouTube ini nih Dis, ada juga Instagram dan juga TikTok. Thank you for watching. Bye for now.